Om Swastiastu, izin memperkenalkan diri, nama saya Madeli Kalistiani dengan NIM 859666378 ingin menjelaskan mengenai stimulasi anak berkebutuhan khusus atau anak dengan gangguan emosi. Sebelumnya kita bahas apa itu anak dengan gangguan emosi. Anak dengan gangguan emosi adalah suatu kondisi di mana anak mengalami perubahan dan emosi yang tidak normal. Perasaan cemas dan takut hanyalah beberapa dari perasaan yang pada tingkatan tertentu dapat dikategorikan ke dalam gangguan emosi. Gangguan emosi sendiri sebenarnya meliputi beragam perasaan yang luas, termasuk di dalam tingkah laku, agresi, dan permusuhan. Kecemasan adalah keadaan suasana hati yang ditandai oleh emosi negatif yang kuat, sehingga yang terjadi karena anak dengan penuh kekhawatiran mengantisipasi kemalangan atau adanya bahaya di masa yang akan datang. Pada gangguan kecemasan yang dialami oleh anak menjadi sesuatu yang sulit dikontrol dan dijelaskan secara logis. Terdapat sejumlah hal atau faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami gangguan kecemasan pada tingkat yang intens. Seperti yang pertama, tingkat insecurity atau perasaan yang kurang aman di dalam diri. Perasaan tidak aman tersebut bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, ada yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan orang tua atau dewan guru dalam menangani permasalahan yang anak hadapi. Semisal, anak takut ketika melihat badut sirkus. Di satu sisi, orang tua dengan sigap membantu anak menangani perasaannya. Tapi di sisi lain, di waktu lain, orang tua terlihat mengabaikan anak dan membiarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Sikap tidak konsisten tersebut akan membuat anak memandang dunia sebagai serangkaian peristiwa yang menakutkan dan tidak dapat diramalkan. Selain tidak konsisten, sikap perfeksionis, penuh kritik, dan sangat yakin yang ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga beresiko menjadikan anak menjadi pencemas. Dan ada sikap perfeksionis. Sikap perfeksionis itu mengacu pada harapan, pada perasaan yang membuat anak merasa harus mencapai standar yang sudah ditetapkan orang tua, atau harapan yang sangat tinggi membuat anak merasa panik karena bisa tidak ya mereka mencapai target yang ditentukan, harapan sesuai ekspektasi orang tua atau dewan guru, mau baik juga teman-teman mereka. Takutnya mereka tidak sesuai dan mereka menjadi panik serta cemas. 2. Perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah berpikir mereka melakukan hal buruk. Dari usia 2 hingga 6 tahun, imajinasi anak berkembang kuat, tetapi kemampuan mereka untuk membedakan realitas dan fantasi masih sangat lemah. Pada masa ini, anak kemungkinan mengalami kekhawatiran bahwa mereka akan dihukum untuk hal-hal yang mereka pikirkan. Beberapa anak secara intens dapat mengalami rasa cemas karena mereka berfantasi, mencelakai orang lain, atau menyiksa binatang. Pada masa ini, anak belum belajar bahwa berpikir dan bertingkah laku itu berbeda. 3. Model dari orang tua. Orang tua pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak belajar dari mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi berbagai situasi yang tegang. Misal, orang tua merencanakan liburan, menyiapkan suatu acara, mendiskusikan tentang masa depan. Pada umumnya, orang tua kurang dapat memandang situasi-situasi secara rileks dan optimal. Jadi pengaruh orang tua, ketika orang tuanya pencemas, anak juga dapat menjadi anak yang pencemas. Yang keempat ada frustasi yang berlebihan. Frustasi dapat berakar dari banyak sumber. Ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan atau melakukan sesuatu dengan baik yang mendatangkan frustasi, yang selanjutnya menghasilkan kecemasan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan, akan tetapi anak seringkali tidak dapat mengekspresikan rasa marahnya karena
ketergantungan mereka pada orang tua, dan hal ini membuat kecemasan mereka menjadi meningkat. Pada taraf kecemasan sedang, guru dapat membantu anak mengatasi kecemasannya dengan cara menerima anak dan menenangkan hatinya. Menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya, serta meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Pihak-pihak yang turut berperan dalam menangani kecemasan anak adalah orang tua, tenaga profesional, dan para taraf tertentu dapat melibatkan guru. Gangguan kecemasan dapat diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang intens, berlebihan, dan terus-menerus, dan yang menyebabkan gangguan pada fungsi harian seseorang.